Assalamualaikum Pak Herman. Waalaikumsalam, Herni. Uh, Cuaca hari ini sangat cerah Pak ya, Pak Herman ya. Ya, ya sangat cerah, khususnya di Aceh cerah. Bagaimana kabarnya hari ini Herman? Alhamdulillah sehat. Oh ya, saya ingin tanya sama Herman. Tadi Herman mencari saya ya. Saya mencari-cari saya. Ada apa ya Herman? Iya, betul Bu Herni. Tadi saya cari Bu Herni sampai ke kantor. Eh, jadi begini, Herni. Ya. Di saat jam terakhir saya mengajar di kelas, sekitar jam 5 sampai 8, semangat dan motivasi siswa saya di kelas agak berkurang. Kenapa ya Herni sampai seperti itu kejadiannya? Eh, ada apa Herman dengan siswa tiga telas pada saat jam terakhir tersebut? Apakah ada masalah mereka di saat jam-jam terakhir itu malas untuk tidak antusias untuk menerima pelajaran di jam terakhir? Sebenarnya tidak ada masalah yang terlalu parah. Cuma di kelas eh, pada saat jam-jam terakhir antusias dan motivasi siswa semakin berkurang dan di kelas mereka sering acuh tak acuh. Terkadang ingin keluar, main-main di luar, merasa tidak penting lagi untuk belajar. Itulah yang jadi persoalan, Ernie. Kenapa sampai Oh. seperti itu terjadi di kelas, khususnya di saat jam-jam terakhir saya mengajar. Oh, begitu ya Herman. Iya, Bu. Kira-kira yang membuat siswa Herman tidak bersemangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran di jam-jam tersebut, kenapa ya? Ya, saya sebenarnya mengajar seperti biasa di kelas, menggunakan buku cetak dan menjelaskan pelajaran kepada siswa dan mengerjakan soal-soal eh, khususnya bahasa Indonesia yang sudah saya tulis di papan tulis. Seperti itu yang saya lakukan di kelas, Bu Herni. Oh, biasanya bagaimana cara Herman mengajar di kelas tiga telas situ pada saat jam-jam terakhir? Eh, Kalau metode di kelas atau strategi saya mengajar, eh, saya meminta beberapa siswa mengerjakan soal yang sudah ada di buku paket ataupun soal yang sudah ditulis ke papan tulis. eh, Lalu mereka mengerjakannya dan mendalami soal-soal tersebut. Seperti itu yang selama ini saya lakukan di sekolah, Herni. Jadi selama ini Herman hanya menggunakan buku paket dan menjelaskan cara mengajar soal di papan tulis saja. Iya, Herni, seperti itu. Saya hanya menggunakan buku paket dan menjelaskan sesuatu yang sudah ada di buku paket tersebut kepada siswa. Dan kami sering biasa membahas soal-soal yang ada di buku paket tersebut. Herman sudah pernah menggunakan metode-metode baru atau strategi lain selain metode-metode yang Herman terapkan di kelas pada saat jam-jam terakhir Herman mengajar. Kalau metode dan strategi lain belum pernah sih, Erni. Eh, Paling nanti saya di sekolah ya seperti itu mengajar cuma mengandalkan buku paket
dan meminta siswa menulis catatan kecil dan mengerjakan tugas-tugas. Seperti itu, Bu. Jadi kalau boleh saya simpulkan ini ya Herman, anak-anak kelas 3 telas berarti mereka kurang antusias dan kurang semangat sehingga motivasi belajar mereka rendah. Itu apa menurut Herman? Saya merasa Mungkin di metode metode saya mungkin yang membuat siswa jenuh di kelas atau bagaimana sehingga siswa ya merasa tidak betah di kelas. Itu persoalan yang sedang terjadi di kelas teknik pengelasan. Mereka sering minta izin keluar sebentar dengan alasan bermacam-macam. Ya, pokoknya motivasi dan antusias untuk belajar semakin berkurang. Jadi kalau saya boleh tahu, eh, kendala-kendala apa siswa anak kelas itu di saat jam-jam terakhir mereka tidak antusias, Herman? Kan Herman kan sering masuk jam terakhir. Jadi bagaimana anak-anak telas itu biar di saat jam-jam terakhir itu dia antusias mau belajar? Ya, kalau seperti itu persoalannya, mungkin saja saya harus mengganti metode mengajar, Erni. Oh ya. Eh, Bagaimana mungkin ada solusi sama Herni tentang metode apa mungkin yang mesti saya terapkan di kelas sehingga Uh, siswa merasa betah di kelas, mau belajar. Kalau sama saya sih ide yang dapat saya kasih tahu yaitu mungkin anak-anak itu mungkin kalau suasana panas kan jam-jam terakhir itu kan terasa panas. Jadi Iya, siswa-siswa yang antusias, malas untuk belajar jam-jam terakhir, pasti kita harus menggunakan metode-metode seperti menampakkan video, kemudian membuat materi-materi yang pembelajaran yang menarik di Canva. Kemudian kira-kira ide yang Herman sampaikan tadi untuk merubah suasana belajar anak-anak tersebut enggak untuk lebih bersemangat belajar di jam pelajaran terakhir. Apa yang akan Herman lakukan? em, saya em, selaku guru yang mengajar di kelas di jurusan teknik pengelasan ke depan merencanakan yang intinya berarti merubah strategi dalam metode mengajar, mungkin menggunakan video ataupun membuat metode-metode belajar dalam bentuk Canva yang bisa langsung kita gunakan melalui fokus, eh, ataupun saya akan mencoba siswa tersebut nanti belajar di luar kelas atau di alam sekitar supaya mereka lebih merasakan segarnya alam, suasana yang berbeda. Ini rencana ke depan, Herni. Iya. Sebagaimana yang Ibu sampaikan barusan. Oh iya. Seperti itu sebagai perencanaan ke depannya. Berarti itu untuk perencanaan ke depan bagaimana nanti kita akan memberi kenyamanan bagi siswa kita di saat jam terakhir. Mungkin kira-kira ini komitmen apa yang akan Herman terapkan untuk ke depannya? Ya, insya Allah rencana ke depan Herman
menggunakan metode pembelajaran seperti ya harus disiapkan dari awal, seperti membuat PPT dulu berkaitan dengan materi yang akan disampaikan kepada siswa. Ya, intinya mengandalkan media teknologi disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya. Apalagi kita mengajar jam-jam terakhir, maka siswa harus disesuaikan dengan suasana seperti itu, Bu. Itu ke depan seperti itu. Oh ya. Kira-kira ada nggak guru lain yang bisa Herman ajak untuk berkolaborasi tentang bagaimana anak mau antusias dalam di saat mengikuti jam-jam terakhir? Masalah kolaborasi mungkin nanti saya akan berkoordinasi dengan rekan sejawat eh, yang mungkin di sekolah yang sudah lulus PPG ataupun yang sudah menyandang predikat guru penggerak ataupun nanti bisa bergabung di Kombel, komunitas belajar di sekolah ataupun bisa berkolaborasi dengan MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, membicarakan tentang problem yang sedang terjadi di sekolah. Berkaitan khususnya dengan minat siswa saat-saat jam terakhir sering tidak nyaman di kelas, itu yang mesti dicarikan solusi yang terbaik. Oh. Baik Herman. Rencana yang bagus itu sekarang bagaimana perasaan Herman? Ya, alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Herni sebagai langkah antisipasi ke depan masalah siswa yang merasa tidak ingin di kelas terlalu lama-lama, ingin cepat pulang seperti itu kan yang sering terjadi di jam-jam terakhir, ingin cepat pulang. Dengan apa yang disampaikan oleh Herni tentang solusi-solusi yang sudah ditawarkan, insya Allah nanti Herman coba implementasikan di sekolah. Semoga saja memberi manfaat yang baik khususnya kepada siswa selaku generasi-generasi penerus yang kita didik selama ini. Ya, untuk hari ini saya ketika berjumpa dengan Herni merasa lega dengan persoalan-persoalan yang selama ini selalu membeban dalam jiwa saya sebagai pendidik seperti itu. Dan perasaan alhamdulillah saya hari ini merasa lega dengan solusi-solusi yang sudah Ibu sampaikan. Ya. Mungkin hanya yang dapat saya sampaikan ucapan terima kasih pada Herni yang sudah berbagi istilahnya, berbagi tentang persoalan-persoalan yang terjadi. Khususnya, ya kita ulang kembali, masalah siswa di kelas jam terakhir, khususnya jam 5 sampai 8 ya, sampai jam pulang, ya, merasa ingin cepat pulang lah seperti itu, atau merasa tidak betah di kelas. Seperti itu, Bu. Oh, jadi solusinya berarti sudah ada. Jadi iya sama-sama Herman. Jadi perbincangan kita untuk hari ini sudah ada solusinya. Bagaimana menghadapi siswa di kelas saat jam terakhir agar anak siswa jadi betah di kelas dan bisa menyenangkan saat menerima dan merespon pembelajaran yang kita jelaskan kepada siswa dengan menggunakan bermacam-macam metode yang sudah Herman terapkan,
itu berarti insya Allah anak-anak itu mungkin untuk pelajaran selanjutnya mereka mungkin akan kita fasilitasi dengan metode-metode pembelajaran kita yang lebih menyenangkan lagi. Jadi dengan sudah ada solusinya, mudah-mudahan apa yang akan kita terapkan nanti bisa diterapkan oleh siswa. Jadi permasalahan kita hari ini udah selesai dengan bagaimana anak siswa kita antusias di saat jam-jam terakhir kan. Jadi Herman, saya kan ingin Ya, tanyakan lagi, ya, kan? ya, nih, ya. Jadi jika di dalam lokal itu kan tidak semua anak-anak tidak antusias menerima di jam terakhir tidak mau belajar kan? Jadi kan Iya, iya. cuma ada beberapa aja. Jadi kalau Iya. anak-anak yang sudah fokus menerima pembelajarannya di saat jam terakhir, apa yang Herman lakukan? Ya, yang sudah fokus mau belajar di jam terakhir itu perlu dipertahankan. Berarti metode yang kita lakukan itu sudah berhasil. Yang sebahagian lagi di kelas tidak apa mau cepat pulang gitu atau tidak betah di kelas, ya kita carikan solusi lagi di situ kan. Apa yang cocok untuk mereka? Metode apa di situ yang harus ditawarkan sehingga mereka apakah kita jam-jam terakhir bagi siswa yang keluar di saat sedang belajar, mungkin kita bawa apa ke kelas semacam tontonan, Ya. menonton lah istilahnya. Kan jam terakhir kan lebih happy kita menonton, menonton serial drama, eh, seperti menonton film dan lain sebagainya. Apalagi kan guru-guru yang bahasa Indonesia itu kan bisa menonton serial drama di situ kan. Nanti ada tokoh-tokohnya di situ yang bisa dianalisa melalui tontonan. Oh ya. Ya, Oh ya. Sekarang kan banyak siswa-siswa kita yang kurang antusias karena pengaruhnya apa Herman itu? berbagai faktor sangat berpengaruh di kelas seperti yang kita sampaikan sebelumnya. Dari segi metode pembelajaran, seperti metode itu sangat berpengaruh bagi siswa yang betah di kelas dan tidak betah, sangat-sangat berpengaruh pada metode pembelajaran yang disampaikan oleh guru di kelas. Jadi metode-metode yang Herman terapkan di kelas itu apakah meyakinkan? Ya, sangat meyakinkan karena itu kan metode sebagai bahan pembelajaran bagi siswa. Hmm, jadi metode itu udah Herman terapkan di kelas. Ya, untuk selama ini metodenya seperti yang saya sampaikan tadi kan masih metode-metode lama. Kan harus update istilahnya dengan metode-metode era-era teknologi. Ya, makanya seperti yang telah Ibu Herni sampaikan, saya secara pribadi harus mengubah metode mengajar di kelas. Yang kok persoalannya kan siswa tidak betah di kelas jam terakhir. Jadi metodenya harus diganti dengan metode yang baru yang membuat siswa menyenangkan di kelas. Jadi sekarang metode-metode yang saya katakan tadi dengan membuat PPT, kemudian membuat Canva yang menarik, kemudian membuat video agar siswa kita di saat jam-jam terakhir mau dan antusias untuk belajar seperti di jam-jam awal, itu apakah bisa digunakan di sekolah-sekolah yang misalnya seperti sekolah-sekolah pelosok lah?
Bisa karena semua metode kan sama, maupun di pedalaman, di pelosok ataupun di kota-kota besar itu sama. Tapi kalau di daerah kota-kota besar kan lebih apa ya? Kecanggihan teknologinya mungkin lebih wow gitu, ya. Yang penting ada apa istilahnya harus sering upgrade lah apa metode-metode yang harus diterapkan. Jadi kesimpulannya saya yang selama ini mengajar jam terakhir itu, Herni, siswa di kelas 20, sisanya 10. 10-nya lagi nggak masuk. Jadi Ataupun mereka ya di kantin, di apa ya, di sudut-sudut sekolah santai-santai gitu kan, eh, menikmati suasana di luar gitu. Ya alasannya apa? Bermacam-macam, malas dan sebagainya. berarti kalau sebagian di luar, sebagian di dalam, apakah proses pembelajarannya tidak terganggu, Pak? Ya sebenarnya terganggu sih karena kesempurnaan absensi yang tidak lengkap, yang harusnya kan hadir semua di kelas. Ya. Inilah eh, yang sedang kita bicarakan ini, yang 10 ini yang nggak mau masuk ini di saat-saat jam terakhir. Solusinya kan metodenya dulu yang harus kita terapkan ya kan Herni, seperti Iya. Herni sampaikan tadi kan. Insya Allah nanti pembelajaran selanjutnya kita coba implementasikan di kelas, merubah strategi. Setelah strategi itu kita rubah, khususnya di metode pembelajaran, baru kita melihat efek dari siswa yang tidak masuk tersebut. Apakah mereka mau masuk atau tidak masuk? Bila siswa sudah masuk semua mau belajar, berarti saya selama ini salahnya di metode seperti yang Oh, seperti yang Herni sampaikan. Saya harus hmm. mengganti metode belajar. Jika siswa yang sebagian itu di luar, apakah ada konsekuensinya, Pak? Ya, pasti ada konsekuensinya. Ya, tentunya siswa tersebut kita panggil ke kantor kan, kita diskusikan apa persoalannya, di mana yang harus diperbaiki, seperti itu. Yang ya tetap ada konsekuensinya, tetap ada. Ya, tidak kita langsung efek jerah yang parah. Jadi kita panggil, kita nasihati kenapa tidak masuk, seperti itu. Apa Itu kendalanya? jadi kendala berarti ada konsekuensinya, Pak. Jadi kalau anak-anak tersebut keseringan dia nggak masuk kelas, apakah itu ada kerjasamanya sama guru ataupun wali kelasnya ataupun dari kesiswaannya, bagaimana, Pak? Siswa yang tidak masuk saat jam-jam terakhir, jam rawan, koordinasi tetap guru yang mengajar di kelas dengan wali kelas. Di SMK kan ada kajur, kemudian kita panggil kajurnya lagi. Yang pertama kita bina dulu. Nah ini kenapa dia tidak masuk ke kelas? Kalau sudah dibina, dia masih juga dia buat nakal, berulah lagi dengan masalah yang sama, ya kita panggilkan orang tuanya. Kalaupun masih juga seperti itu, ya kita coba apa ya, kita, kita pulangkan saja sama orang tuanya. Mungkin kita ya sudah berusaha semaksimal mungkin. Itu jalan terakhirnya seperti itu. Oh, ya. Jadi Pak gini, kalau Ya, memang ya, solusi eh, jadi Herman gini, kalau solusinya seperti itu, jika kita nggak sanggup lagi, jika kita seorang guru tidak sanggup lagi membimbing mereka, jadi solusinya kita menyerahkan kepada kajur. Kemudian dari kajurnya kita menyerahkan ke BP-nya atau ke konsulingnya,
kemudian baru kita serahkan ke kepala sekolah. Kemudian titik terakhirnya ya kita serahkan kepada walinya. Jadi tidak ada komitmen lain, Pak. Komitmen lain, Herman, tentang solusi bagaimana siswa tersebut agar bisa berubah dia. Ya, yang namanya juga manusia kan pasti ada masanya dia baik, ada masanya dia jahat kan. Dia juga Ya, punya hati seperti kita. Dia mukalibal qulub. Allah yang maha membolak-balikkan hati. Tugas kita ya komitmennya menasehati anak ini kan dengan doa dan harapan dia menjadi baik. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Kita datangkan psikiater ke sekolah, ada guru BK sudah mendampingi, ya kan? Segala ya, macam daya dan upaya sudah kita usahakan. Tapi masih juga ya belum sesuai dengan harapan. Mau gimana lagi? Coba kita serahkan sama orang tua. Siapa tahu didikan orang tuanya mungkin akan ya, berubah menjadi anak yang baik. Yang penting kita usahakan dulu menjadi iya. dia yang terbaik. Iya. Jadi solusi kita, permasalahan kita hari ini yaitu tentang bagaimana anak di saat jam-jam terakhir tidak antusias lagi menerima penjelasan pembelajaran dari guru-gurunya. Jadi Ya, untuk kita meningkatkan diri kita sendiri itu, Pak, Herman, untuk meningkatkan diri kita sendiri itu agar anak itu bisa menyenangkan. Biasanya kan kebanyakan siswa-siswa seperti itu kan dipermasalahkannya di gurunya, Pak. Di gurunya kan, Herman? Di gurunya ya, ya, pasti. Kenapa kan? Mungkin guru itu uh, kurang menguasai kelas. Kemudian di saat pembelajarannya tidak menyenangkan. Kemudian di saat memberi materi mungkin tidak perspektif untuk mereka. Jadi agar solusi permasalahan-permasalahan itu bagaimana kita bisa mengimplementasikan kepada murid-murid kita itu agar mereka menyenangkan di dalam kelas. Di saat menerima pelajaran kita itu menyenangkan. ya. Yang pertama kita selaku guru kan harus introspeksi diri dulu, melihat dalam diri di mana letak salahnya, sehingga siswa seperti itu, ya kan? Karena di luar berkembang secara liar persoalan yang sedang terjadi di sekolah, walaupun yang buat salah itu peserta didik siswa, tapi muaranya tetap kambing hitamnya istilahnya kan guru. Ya kita memang sadar yang bahwa selaku guru harus sering berkaca diri di mana letak kesalahan selama ini. Ya dari manajemen kelasnya mungkin belum kita kuasai. Ya kembali lagi kita coba untuk eh, berbenah diri, menguasai panggung istilah. Sehingga siswa di kelas lebih menyenangkan dengan metode-metode belajar yang kita eh, sampaikan di kelas. Hmm, Jadi Herni, di persoalan yang sedang kita bahas ini kan siswa di jam terakhir dia tidak apa tidak betah di kelas lah. iya, iya, Hanya sebagian yang di kelas, sebagian besarnya di luar mereka kan. iya. Jadi Herni eh, apa ya solusinya berarti di fokusnya di metode ya, Iya, di metode. metode, metode guru di situ ya. Itu yang harus kita benah ya kan. Iya, iya. Jadi Jadi, berarti metode-metode yang udah Herman terapkan di kelas itu, berarti itu sudah cocok buat mereka kan di saat jam-jam terakhir. ya, Kemudian Herman kan ada bilang tadi
sebagian di luar, sebagian di dalam, kan? Iya. Bagaimana Herman mengatasinya agar tidak lagi kejadian seperti itu? Ya, saya ikut sebagaimana yang Ibu yang Herni sampaikan. Kita mencoba dulu di bagian metodenya. Kita perbaiki dulu metode mengajar. Manajemen kelasnya kita perbaiki dulu. Kita coba tes dulu. Oh, yang selama ini tidak kita lakukan, coba kita praktikkan di kelas. Mungkin selama ini kita belajar tidak mengandalkan media teknologi, lebih kepada apa prasarana-prasarana yang tidak update lagi. Jadi siswa merasa ya nama juga siswa sekarang kan milenial, zaman Iya, now, siswa-siswa yang IT-nya luar biasa kan. Jadi ya kita sesuaikan seperti itu. Saya ikut apa yang telah Herni sampaikan sebagai eh, pijakan awal untuk iya. solusi di kelas. Intinya seperti itu. Yo. Jadi solusi yang saya berikan tadi yaitu yang harus biar anak-anak siswa kita antusias menerima pembelajaran di saat jam-jam terakhir itu bisa kita gunakan, bisa Herman Iya, gunakan. bisa, insya Allah. Berarti kalau memang sudah kita bisa digunakan ya insya Allah untuk pembelajaran selanjutnya, untuk hari-hari yang akan datang, itu bisa kita terapkan sama-sama di kelas. Kan? Iya, Kemudian pada saat proses pembelajaran terjadi, iya. eh, ada nggak Herman mengetahui kondisi-kondisi siswa itu? Kenapa siswa tersebut? Apakah dia ada masalah? Kemudian ada misalnya tidak suka sama guru tersebut? Ya, langkah awal kan sebelum kita langsung kepada proses pembelajaran, kita harus buat pemetaan dulu di kelas kan. Nah, kayak apa kabarnya hari ini kan bisa kita pantau mana siswa yang kurang bersemangat, mungkin belum sarapan, tidak ada uang jajan, lagi putus sama pacarnya, kan begitu persoalan di kelas. Iya, Galau dan sebagainya. Itu kan persoalan-persoalan kenakalan remaja muncul di kelas. Maka kita harus apa psikologis harus kita kedepankan untuk memantau perkembangan siswa di kelas. Seperti ya itu yang harus dilakukan di kelas supaya kita tahu oh siswa ini dia sedang masalah ini kita buat pendekatan tanya kenapa demikian sehingga kita akan carikan solusi supaya masalah kan tidak merembes kan. iya. Siapa tahu dia sedang dibully oleh kawan-kawannya seperti itu. Hmm. Jadi kita sudah menerapkan semua metode dalam kelas, kan? Jadi refleksi Herman, apa refleksi Herman di dalam kelas sesudah menggunakan metode-metode yang saya katakan tadi? Sebagai refleksi, kita bisa melihat apa yang sudah terjadi di kelas sebagai perenungan awal, di mana ada noda-noda hitam yang perlu kita delete. Ya, so pasti kita perbaiki dengan harapan ke depannya eh, menjadi lebih baik. Karena kan tuntutan kita tidak 100% juga harus sempurna, ya kan? Ya, Ya. semampunya kita jalankan semaksimal mungkin lah. Eh, dan harapannya nanti siswa itu bisa membahagiakan dan menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Untuk solusi yang lain, Ya, solusi yang lain kita harus sering memantau gerak-gerik siswa di lingkup
khususnya di sekolah, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena berita berkembang melalui media sosial di luar Aceh, ada berita-berita yang tidak menyenangkan terjadi di dalam lingkup dunia pendidikan. Sebenarnya ya kita sama-sama menjaga supaya alma mater tidak tercoreng dari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu solusinya ya. Solusinya ya memantau lah, saling orang tua dan guru di rumah saling berkoordinasi. Hmm, ada nggak Herman ingin tanyakan sama Herni? Ya saya hanya lebih fokus kepada yang tadi masalah yang mengikat di apa dalam ingatan dan jadi beban itu masalah yang tadi saya alhamdulillah sudah lega dan merasa sudah terbantu dengan solusi yang Herni sampaikan masalah siswa di jam terakhir. Apa dia tidak betah di kelas. Itu yang jadi persoalannya. Yang lain alhamdulillah sudah teratasi. Itu persoalan yang selama ini alhamdulillah dengan perjumpaan kita ini membawa keberkahan, ada solusi yang terbaik tentang masalah siswa yang antusias belajarnya di jam terakhir berkurang. Ya, iya berarti alhamdulillah juga Herman, sama-sama kita mempelajarinya. Jadi untuk perbincangan kita untuk hari ini sudah ada solusinya. Bagaimana menghadapi siswa di kelas saat jam-jam terakhir agar anak murid itu jadi betah di kelas dan dapat belajar dengan menyenangkan saat menerima dan merespon pembelajaran kita hari ini. Jadi dengan menggunakan berbagai macam metode yang sudah Herman untuk sharing hari ini. Jadi nanti kalau ada masalah lagi, Herman kita sama-sama sharing lagi. Kalau ada masalah. Ya, ya tetap komunikasi kan harus terjaga dengan baik. Iya. Setiap ada persoalan kita diskusikan sama-sama. Jadi yang intinya hari ini saya berjumpa dengan Herni cuma ingin tanyakan persoalan tentang siswa yang tidak bersemangat dan antusias mengikuti pembelajaran di jam terakhir. Itu pokok persoalannya. Makanya saya cari-cari Bu Herni tadi ke kantor. Itu yang perlu saya tanyakan. Jadi jawabannya pun sudah ada sebagai solusi supaya nantinya ada perubahan di saat jam terakhir pengajar. Jadi terima kasih yang tak terhingga kepada Herni adalah membantu meringankan beban pikiran yang selama ini saya hadapi. Iya, sama-sama Pak. Jadi kita sekarang sudah lega, Pak? Sudah lega Iya, Herman kan? iya, saya Dengan merasa lega karena persoalan yang selama ini kan setiap persoalan kan menjadi beban. ya. Persoalan dia selesai maka tidak ada beban lagi. Jadi permasalahan kita sudah selesai untuk hari ini. Ya, Mudah-mudahan untuk kedepannya tidak terulang lagi, Herman kan? ya, mudah-mudahan seperti itu Herni, tidak terulang kembali. Ada perubahan. Iya. Ya, lah sama-sama berharap semoga nantinya menjadi apa suatu langkah awal yang baik untuk perubahan ke depan. Ya. Bu Herni juga sudah merasa lega kan dengan persoalan-persoalan siswa di kelas selama ini kan? Alhamdulillah sudah Pak. Saya menggunakan metode-metode yang saya jelaskan ke Bapak juga, ke Herman juga, sehingga metode yang saya terapkan di kelas seperti itu, anak-anak masih betah di kelas.
Jadi saya terapkan juga ke Herman biar siswa juga tidak banyak berkeluyuran di luar. Ya, ya, ya. Ya, metode Bu Erni yang sudah diterapkan, nanti saya akan coba terapkan. Karena kan Ibu kan sudah berhasil dengan metode itu kan? Iya, Ya, berhasil. Mudah-mudahan saya juga berhasil dengan metode tersebut. iya. Berarti Mudah-mudahan uh, ya masalahnya sudah clear, yang harus kita diskusikan sudah clear. Uh, Cuma butuh waktu dan proses untuk kita action, iya uh, action terhadap masalah yang sedang dihadapi ini. di di sekolah. Ya, perlu juga selain usaha, doa juga perlu diperkuat dengan usaha, begitu ya Herni? Iya, Ya, bukan ada berarti dengan usaha. perbuatan. Ya, Ya, tidak hanya mengandalkan usaha, tapi kita juga butuh, kita hanya butuh apa ya istilahnya, kita juga perlu, kita tidak hanya sekedar berdoa maksudnya, iya, tapi butuh juga usaha untuk bergerak supaya ada sesuatu yang dicita-citakan tersampai, seperti yang diharapkan kesampaian seperti itu. iya. Jadi dengan seperti itu ya, alhamdulillah Herman sudah teratasi semua. Jadi Ya, mudah-mudahan ini bisa untuk selamanya, ya. Untuk ya, selamanya Herman Herman terapkan di kelas dan untuk saya juga terapkan di kelas. Jika untuk keberhasilan anak-anak didik kita Herman. Jadi mereka bisa mengingat apa yang kita terapkan pada mereka. ya. Hmm, yang- kita hanya Berarti menunggu waktu saja untuk diterapkan. iya, kita menunggu aja menerapkan kepada siswa kita. Jadi dengan adanya seperti yang saya bilang tadi, berarti kita sudah terbuka, kan? Sudah terbuka untuk menjelaskan kepada siswa kita agar mereka senang apa yang kita jelaskan. Jadi mereka walaupun tidak banyak mengcopy dalam EQ mereka, tapi ada sedikit yang kita jelaskan kepada mereka, bisa mereka menerima sedikit. Walaupun tidak banyak apa yang kita kasih. Ya, tidak ada guru yang tidak ada persoalan, semuanya ada. Iya, Contohnya seperti Herman, persoalannya kan di siswa yang jam terakhir tidak mau masuk ke kelas sebagian. Jadi sudah ada solusi sama Herni permasalahan tersebut. Berarti udah clear, udah alhamdulillah sudah lega gitu Herni. Eh? iya. Jadi gimana Pak prosesnya nanti? Em, Ya prosesnya perlu action lah untuk membuktikan bahwa saya solusi itu ampuh untuk dilaksanakan di kelas. Nah, untuk melihat hasil kan kita hari ini dalam keadaan punya masalah. Jadi solusi ini nanti kita bawa ke kelas, kita terapkan. Oh, berhasil. Alhamdulillah, berarti ini solusi yang terbaik. Iya, Belum berhasil, carikan solusi lainnya sampai berhasil. iya. Mudah-mudahan Pak ya. Mudah-mudahan Herman ya, apa yang kita terap ini bisa jadi ilmu buat siswa kita, bisa jadi pedoman juga buat kita. Ya, bisa jadi tuntunan bagi rekan-rekan yang lain yang punya masalah yang sama. Iya.
Berarti untuk hari ini percakapan kita cukupin aja. Ya, karena berhubung solusinya pun sudah apa maksudnya sudah ada titik temu dari persoalan yang kita bahas, sudah apa namanya sudah di apa sudah ada solusi lah ya. Iya, Berarti kita cukupkan saja pertemuan kita hari ini. iya. Berarti insya Allah jika besok kita jumpa lagi. Kalau ada Insya masalah Allah, kita saling sharing. ya kalau ada sumur di ladang boleh boleh apa? Boleh kita mencuci Itu kaki. pergi. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita dapat Jumpa lagi. bersuah kembali. Iya, Ya, seperti itu. sudah. Karena kan silaturahmi kan harus selalu dijaga. Iya. Kalau memang sudah selesai, kita sekarang masuk kelas masing-masing. Herman ada kelas kan? Ada jam ngajar juga kan? Ya, ya, oh ya, saya ada kebetulan ini ada jadwal jam terakhir ini, ya. Saya masuk kelas dulu. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Herni, Iya, atas sama-sama. waktunya Iya. dan solusi.